Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi pada kesempatan minggu ini. Kita akan terus merenungkan firman Tuhan, dan kiranya firman tersebut boleh menjadi sebuah kabar baik bagi kita semua. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, mari kita sama-sama terus berdoa bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, agar kiranya Tuhan memimpin, melindungi, dan menjaga kita semua. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan dari Efesus. Kita akan melihat sekarang. Terakhir kita sudah membaca mengenai Efesus pasal yang kelima, dan sebelumnya pasal yang keempat, berbicara mengenai bagaimana manusia baru, bagaimana kita berbicara mengenai perbandingan antara manusia lama dengan manusia baru, kemudian bagaimana itu mengubah hati pikiran kita, mengubah perkataan kita, dan perbuatan kita. Dan pada akhirnya berpengaruh pada diri kita sendiri, keluarga, dan relasi kerja. Nah, mari mulai hari ini kita akan membahas satu seri tentang bagaimana manusia baru itu mengubah pola kita di dalam berkeluarga, dalam berelasi. Nah, saya mendasari dari dua bagian ayat ini berbicara mengenai Efesus pasal yang kelima ayat 31. Efesus pasal yang kelima ayat 31. Saya bacakan buat teman-teman sekalian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, bagian ini paralel atau mirip sekali dengan bagian yang dikisahkan dari Kejadian pasal yang kedua ayat 24. Seperti apa kira-kira? Seperti ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam renungan ini kita akan melihat tentang good news for families. Good news for families. Nah, saya mendasarinya berbicara mengenai relasi antara suami istri, antara keluarga. Efesus 5:31, Kejadian 2:24 memberikan satu nuansa yang sama bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Mari kita renungkan ini dalam satu kerangka pola pikir Christian worldview, berbicara mengenai creation, fall, redemption, dan consummation. Nah, saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 26-28, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Satu hal yang sangat luar biasa sekali. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ada dua gender, laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan, dalam ayat 31 dikatakan, sungguh amat baik. Ini diberikan sebuah pujian, penilaian saat Allah selesai menciptakan manusia. Dan kemudian, dalam bagian yang sama dicatat bahwa manusia yang sudah Tuhan ciptakan itu diberikan mandat. Apa mandatnya? Supaya mereka beranak cucu dan memenuhi bumi. Sebuah mandat budaya yang Tuhan berikan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu maka ada ordonya. Saudara perhatikan di sini. Ordonya adalah Allah di atas, manusia di tengah-tengah sebagai yang dicipta yang paling mulia, dan ciptaan lain yang ada di bawah manusia. Allah, manusia, dan ciptaan yang lain. Nah, tetapi perlu diingat, posisi seperti itu membuat manusia itu created, limited, dan polluted. Manusia itu diciptakan terbatas, dan akhirnya manusia berdosa. Nah, berbicara mengenai fall, kita melihat dengan jelas Kejadian pasal yang ketiga, akhirnya manusia di dalam dosa. Mengapa saya katakan akhirnya? Karena kalau kita melihat, Allah memberikan perintah yang jelas kepada manusia, Allah memberikan satu ketegasan, kamu boleh makan semua buah, hanya satu yang tidak boleh. Dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa, manusia makan buah pengetahuan itu. Apa efeknya? Saudara, hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Apa efeknya? Hubungan sesama manusia itu menjadi rusak. Dan manusia mulai saling menyalahkan. Kejadian 3, 12 dan 13. Perhatikan seperti ini. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka aku makan. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Sudah muncul masalah di situ. Apa masalahnya? Manusia sudah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Manusia saling melemparkan tanggung jawab. Tuhan bertanya Adam, mengapa engkau makan? Adam diminta pertanggungjawaban, tetapi jawaban Adam adalah, ini loh Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Tuhan meminta pertanggungjawaban Hawa, tapi Hawa menjawab apa? Itu loh, ular yang memperdayakan maka aku makan. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka muncul masalah yang paling utama, ordo manusia itu terbalik.
Dari harusnya Allah, manusia, dan ciptaan, maka sekarang bisa menjadi manusia yang di atas, Allah di tengah-tengah, ciptaan lain di bawah. Atau manusia di atas, ciptaan lain menjadi di tengah-tengah, dan Allah ada di bawah. Saudara, itu masalah yang sangat mengerikan sekali pada saat ini. Orang-orang menjadi terbolak-balik ordonya. Orang-orang menjadikan materi sebagai Allah mereka. Dan Allah ditaruh di tempat yang paling belakang. Masalah yang lain yang muncul adalah apa? Masalah kepemimpinan atau otoritas. Saudara, kalau perhatikan Kejadian 3 ayat 16, dikatakan di situ, laki-laki akan berkuasa atas perempuan. Oke, laki-laki akan berkuasa atas perempuan. Saudara, perlu diingat juga, pada waktu Allah menciptakan perempuan, perempuan itu diciptakan sebagai seorang penolong yang sepadan bagi suami. Dan nanti akan muncul masalah-masalah kepemimpinan. Bagaimana nanti istri harus tunduk kepada suami, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, masalah yang muncul lagi adalah masalah identitas, gender. Sekarang banyak sekali kita mendengar isu-isu tentang LGBT. Saudara, saya tidak akan membahas isu ini, mungkin di lain kesempatan. Tapi mulai muncul masalah gender. Mereka tidak lagi merasa bahwa harus laki-laki dan perempuan. Bisa laki-laki dan laki-laki, atau perempuan dan perempuan. Bisa ada seks di tengah-tengah antara itu. Nah, saudara, puji Tuhan, ada redemption, ada penebusan Kristus. Jadi waktu Allah mencipta creation, fall, maksudnya jatuh dalam dosa, ada penebusan. Saudara lihat Efesus yang kedua ayat 1-10. Begitu banyak ayat-ayat yang panjang lebar berkata apa? Bahwa pada akhirnya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ayat yang ke-8 ya. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi, karena kasih karunia, engkau diselamatkan. Ada penebusan Kristus. Penebusan Kristus mengembalikan ordo yang seharusnya. Allah di atas, manusia di bawah, dan ciptaan yang di bawah. Penebusan Kristus menghubungkan kembali antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Artinya ada relasi lagi yang baru, dan penebusan Kristus menjadikan kita adalah ciptaan baru. New creation. Ini sudah kita pelajari Efesus 4 ayat 20-24. Kita adalah manusia yang baru. Nah, saudara sekalian, saat seseorang menjadi manusia baru, kita bertumbuh dalam anugerah Tuhan untuk makin hari makin serupa dengan Kristus. Maka berbicara mengenai manusia baru, saudara, bukan hanya kita orang dewasa. Bahkan anak-anak kita dari kecil pun harus kita didik menjadi anak-anak yang mengerti tentang manusia baru. Sehingga waktu dia bertumbuh, dia menjadi seorang remaja yang mengerti akan identitas dia sebagai manusia baru. Waktu dia beranjak ke pemuda, dia akan menjadi pemuda yang mengerti itu, bahwa dia adalah pemuda yang adalah manusia baru. Dan waktu dia dewasa, akhirnya dia menikah, sampai lanjut usia, dia adalah seorang dewasa yang adalah manusia baru. Menikah dengan seorang dewasa lain yang adalah manusia baru, dan membentuk keluarga. Dan sampai mereka lanjut usia. Nah, inilah dasar daripada pernikahan. Waktu seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, kita mengerti sebagai di dalam Kristus, laki-laki tersebut adalah manusia baru. Perempuan tersebut juga manusia baru. Dan mereka menikah. Sehingga di dalam Efesus 5 dikatakan di sini, waktu laki-laki tinggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Sebuah persatuan yang sangat intim, yang sangat indah, yang sangat kudus. Dan menjadi dasar pembentukan keluarga Kristen. Saudara, kita bicara mengenai good news for families. Hari-hari ini banyak keluarga-keluarga yang terpencar-pencar, banyak keluarga-keluarga yang kacau balau, tidak jelas otoritas, tidak jelas ordo. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Inilah dasar pembentukan keluarga Kristen. Jika saudara memiliki relasi-relasi anak-anak muda, remaja-remaja yang belum menikah, saudara perlu men-sharingkan bagian ini kepada mereka. Dalam serial ini saya akan membahas lengkap sekali mengenai soal bagaimana kita sebagai keluarga Kristen, sebagai manusia baru. Nah, dasarnya adalah apa? Kita secara pribadi adalah manusia baru. Kita bertumbuh menjadi manusia baru, kita akhirnya menikah dengan orang lain yang juga manusia baru. Itulah dasar pembentukan keluarga Kristen. Jadi bukan sekedar seorang Kristen saja. Saudara, Efesus 4, 20-24 yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, saudara melihat begitu detail sekali. Soal pola pikir, soal hal-hal yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Soal perkataan kita, soal banyak aspek. Dan itu membuat kita sebagai manusia baru itu tidak mudah. Tetapi karena anugerah Tuhan, itu memungkinkan kita menjadi orang-orang percaya. Nah, saudara sekalian di dalam Tuhan,
Apapun kondisi keluarga, pernikahan kita, jangan putus asa. Ada kabar baik bagi keluarga. Saudara yang sudah kadung menikah puluhan tahun, belasan tahun, mungkin sedang dalam posisi yang sangat sulit sekali bergumul. Ada kabar baik bagi saudara. Mari kita kembali kepada Tuhan. Karena penebusan Kristus dalam hidup kita, membuat kita berubah, membuat kita menjadi manusia baru. Itu menjadi sebuah dasar kita membina rumah tangga. Penebusan Kristus juga akan menebus keluargamu, menebus rumah tanggamu. Ada pengharapan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Kita boleh makin memahami esensi daripada keluarga Kristen. Kita makin mengerti bahwa sebuah keluarga yang dibentuk adalah orang-orang yang bergabung, suami atau laki-laki dan perempuan, yang adalah seorang manusia baru. Sehingga harusnya seluruh aspek mereka sudah berubah, sudah menjadi manusia baru. Saudara, saya sangat merindukan sekalian terus mendengarkan program ini seminggu sekali ya, saya akan sharingkan kepada teman-teman dan boleh juga sharingkan ke orang-orang lain. Teman-teman bisa membuat subscribe kepada channel YouTube saya. Teman-teman bisa like postingan saya, kemudian coba sharekan ke orang-orang lain. Dan saya berdoa, saudara-saudara, zaman-zaman seperti ini, kita harus makin dikuatkan iman kita. Kita harus makin bersatu di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ingat saudara, ada good news bagi keluarga Anda. Tuhan memberkati kita sekalian.